Kota Tasikmalaya seakan mewakili potret hidup yang terus berubah dengan gemilang, telah menorehkan jejak luar biasa menuju kemajuan yang menginspirasi. Namun, di tengah pesatnya kemajuan, Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya hadir sebagai kekuatan yang membantu mewujudkan potensi masyarakat dalam bentuk yang lebih nyata. Sebagai salah satu kampus vokasi yang gemilang, ia memainkan peran vital dalam mempersiapkan generasi penerus untuk tampil di panggung profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya sebagai dosen tetap pada Prodi Manajemen Pemasaran Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. Pada kali ini, video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya mengajar di bidang keilmuan manajemen, mata kuliah yang saya ampu diantaranya manajemen prinsipil, marketing prinsipil, manajemen marketing, kemudian bisnis komunikasi, dan human resources management. Pada kali ini, mata kuliah yang saya akan ambil contoh adalah mata kuliah inti pada program studi manajemen, yaitu marketing prinsipil. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek atau case study, di mana mahasiswa akan mencari problem solving berdasarkan case study yang diambil pada mata kuliah ini. Untuk deskripsi mata kuliah marketing prinsipal, mata kuliah ini menjelaskan mengenai tinjauan bidang pemasaran tentang konsep dasar pemasaran, produk, nilai dan kepuasan, pasar dan pemasaran serta sifat dan cakupan pemasaran. Untuk CPL Prodi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menguasai konsep dasar tentang ilmu ekonomi dan manajemen pemasaran. 3, menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan bidang keahlian. Keempat, mampu melaksanakan kegiatan menjual atau selling skill melalui proses menjual yang benar dengan orientasi pada hasil terciptanya pembelian oleh pelanggan. Yang kelima, mampu melakukan kegiatan promosi dan periklanan untuk mendukung pekerjaan di bidang pemasaran. Dan untuk CPMK, yang pertama menjelaskan mengenai bidang pemasaran, yang kedua adalah melakukan analisis lingkungan pemasaran, ketiga mengidentifikasi perilaku pasar, yang keempat mengidentifikasi perancangan strategi pemasaran, yang kelima melakukan analisis bauran promosi, keenam mengidentifikasi perencanaan dan pengembangan produk, ketujuh menganalisis strategi penetapan harga, kedelapan menganalisis strategi distribusi. Untuk materi pembelajaran dari awal sampai akhir itu adalah sebanyak 14 pertemuan atau 14 sesi. Pertemuan pertama membahas mengenai konsep dasar pemasaran. Yang kedua mengenai proses manajemen dalam pemasaran. Ketiga, lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal dan lingkungan mikro serta lingkungan internal perusahaan. Dilanjutkan dengan pembahasan keempat, yaitu perilaku konsumen di dalam pemasaran. Untuk pertemuan kelima membahas mengenai pengambilan keputusan konsumen, dan untuk pertemuan selanjutnya yang keenam yaitu mengenai perencanaan pemasaran dan strategi pemasaran. Dilanjutkan dengan bahasan mengenai segmentasi pasar, lalu mengenai bauran promosi melalui periklanan, kemudian mengenai promosi penjualan yang akan kita bahas di pertemuan 9, pertemuan 10 bahasan mengenai penjualan langsung atau direct selling. Dan yang ke-11 bahasan mengenai hubungan masyarakat atau public relation pemasaran.
Dan ke-12 membahas mengenai perencanaan dan pengembangan produk. Ke-13 strategi penetapan harga dan strategi distribusi. Dan ke-14 kita akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Beberapa aspek penilaian yang kita lakukan, kita lihat dari komponen penilaian ya. Yang pertama yaitu kehadiran, sikap dan perilaku ini sebanyak 15%. Kemudian melalui tugas, ketuntasan tugas, individu dan kelompok itu sebanyak 10%. Kemudian formatif 10%, games, quiz dan lain sebagainya. Kemudian UTS 25% dan nilai UAS 40%. Kemudian untuk pembelajaran, metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah discovery learning, kemudian presentasi, lalu case study, dan problem based learning, diskusi, dan games. Untuk beberapa aspek assessment, saya melakukan pengoptimalan pada pemanfaatan beberapa aplikasi digital dalam proses penilaian mahasiswa untuk memudahkan pengumpulan tugas proyek mahasiswa seperti penggunaan aplikasi Google Form, kemudian Google Drive, dan Quizzes. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Kelihatannya semua masih semangat, insya Allah. Semangat ya? Oh, semangat dong. Baik teman-teman, ini adalah hari yang memang penuh semangat ya, dan penuh motivasi karena memang kita akan melakukan pembelajaran. Mungkin dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ini akan menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Terima kasih. Semuanya sepertinya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Teman-teman semua, untuk mengikuti pembelajaran ini tentu kita harus mengetahui dan harus memahami ya, untuk apa gitu ya, untuk apa kita belajar mengenai mata kuliah inti tersebut. Nah, Ibu akan menyampaikan deskripsi mengenai mata kuliah ini ya. Ini adalah sebuah mata kuliah inti dari prodi manajemen pemasaran ya. Sebagai mahasiswa dari prodi ini, tentu ini menjadi fundamental keilmuan yang sedang kalian tempuh ya di program studi ini. Untuk deskripsi mata kuliah menjelaskan mengenai tinjauan bidang pemasaran tentang konsep dasar pemasaran, produk, nilai, dan kepuasan, pasar dan pemasaran, serta sifat dan cakupan pemasaran. Untuk mempelajari lebih jauh dari mata kuliah ini, ada beberapa referensi yang bisa kalian gali keilmuannya. Mungkin ini sebagian saja ya. Ada buku dari Philip Kotler, kemudian juga dari buku ibu sendiri ya, manajemen pemasaran, artificial intelligence marketing. Kemudian kalian pun bisa nanti mencari dari sumber-sumber referensi yang lain. Jadi tidak hanya terfokus kepada referensi ini ya. Nah, sebagai mahasiswa tentu kalian harus mengeksplor ya keilmuan kalian. Jadi tidak hanya terpatok kepada apa yang sudah disampaikan oleh ibu selaku pengajar di kampus ya. Baik. Untuk capaian pembelajaran CPL, yang pertama, mahasiswa diharapkan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
menguasai konsep dasar tentang ilmu ekonomi dan manajemen pemasaran, mampu menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan bidang keahlian. Yang keempat, mampu melakukan kegiatan menjual atau selling skill melalui proses menjual yang benar dengan orientasi hasil terciptanya pembelian oleh pelanggan. Dan yang kelima, mampu melakukan kegiatan promosi dan periklanan untuk mendukung pekerjaan di bidang pemasaran. Untuk materi pembelajaran marketing principle, yang pertama itu kita akan membahas mengenai konsep dasar pemasaran. Nah, berarti mahasiswa memang harus memahami ya bagaimana marketing fundamental itu. Nah, kemudian yang kedua membahas mengenai proses manajemen dalam pemasaran. Kemudian 3, membahas mengenai lingkungan eksternal, makro dan mikro, serta lingkungan internal perusahaan. Nah, untuk yang keempat, membahas mengenai perilaku konsumen dalam pemasaran. Kelima, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan konsumen. Dan pertemuan selanjutnya, pertemuan 6, ini akan membahas mengenai perencanaan pemasaran dan juga strategi pemasaran. Di pertemuan yang ketujuh, ada bahasan mengenai segmentasi pasar. Dan pertemuan ke-8 kita akan membahas mengenai bauran pemasaran, mengenai periklanan. Nah, mungkin kalau bauran pemasaran kita mengenalnya dengan marketing mix ya. Kemudian di pertemuan ke-9 membahas mengenai promosi penjualan. Dan selanjutnya di pertemuan 10 bahasan mengenai penjualan langsung atau direct selling. Pertemuan 11 kita akan membahas mengenai hubungan masyarakat atau public relation pemasaran ya. Kemudian selanjutnya pertemuan 12 membahas mengenai perencanaan dan pengembangan produk. Dan pertemuan selanjutnya di pertemuan 13 membahas mengenai strategi penetapan harga. Dan untuk yang selanjutnya di pertemuan ke-14 kita akan melaksanakan UAS ya, atau ujian akhir semester. Untuk media pembelajaran kita menggunakan media pembelajaran LCD lalu Zoom ya. Nah, karena memang kita melaksanakan pembelajaran offline, kemudian Gmail, lalu WAG, lalu Google Form. Nah, ini adalah media pembelajaran yang akan kita laksanakan. Bagaimana dengan kegiatan pemasaran? Nah, kegiatan yang dilakukan perusahaan atau individu untuk memperkenalkan barang ataupun jasa dengan menggunakan media iklan, surat kabar, tabloid, majalah, brosur, dan internet. Teman-teman tentu kita sudah tidak asing lagi ya mendengar mengenai kata-kata marketing, betul nggak? Betul. Kemudian kita akan bahas beberapa definisi pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran itu atau marketing merupakan sebuah kegiatan ya, satu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses pertukaran. Jadi ada satu kegiatan transaksi ya, satu kegiatan tukar menukar gitu ya. Kemudian menurut William J. Stanton, pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, kemudian mempromosikannya dan mendistribusikannya kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Teman-teman, kita lanjutkan bahasan untuk tujuan pemasaran ya. Yang pertama itu adalah membangun permintaan. Penjualan hanya dapat terjadi apabila ada permintaan dari siapa? Konsumen. Dari konsumen. Ya, untuk membangun permintaan, maka berbagai upaya pemasaran diperlukan untuk menghasilkan minat dan rasa ingin tahu konsumen tentang apa? Tentang barang ataupun produk. Ya. Yang kedua adalah membangun kepuasan pelanggan.
Tidak hanya cukup untuk mendapatkan permintaan saja, ya. Dan untuk mencapai target perusahaan, ini merupakan tujuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pangsa pasar. Tujuan manajemen pemasaran berikutnya untuk mendapatkan kemajuan yang positif dari pangsa pasar produk. Misalnya nih, pasar seperti kue, dan setiap potong kue itu merupakan gambar dari pangsa pasar, gitu. Semua perusahaan pasti mengharapkan adanya peningkatan dan perluasan apa? Pangsa pasar ataupun peningkatan dalam penjualan. Meski terkadang memang hanya memiliki target ya untuk mempertahankan pangsa pasar yang memang telah diperoleh. Untuk membangun kepuasan pelanggan, ini tentu perusahaan itu harus memiliki upaya untuk mengetahui dan memahami apa saja dari kebutuhan konsumen. Mengetahui bagaimana produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu dapat memenuhi setiap kebutuhan dari konsumen, sehingga nanti akan didapat bahwa konsumen menginginkan barang tersebut, maka grafik permintaan itu akan naik gitu. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan untung atau profit. Target akhir dari semua perusahaan tentu saja adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dan setiap perusahaan itu akan menetapkan laba nominal yang berbeda sebagai ukuran dari keberhasilannya. Mencapai laba nominal ini merupakan salah satu tujuan ya dari pemasaran. Bagaimana perusahaan ini dapat menjual dengan nilai margin yang optimal dan dapat menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal pula. Beberapa bahasan ya yang akan kita kembangkan untuk materi ini. Yang pertama adalah proses pengembangan sebuah produk baru. Kemudian 2, pengaturan organisasi yang efektif. 3, penyebaran produk baru dan proses penerimaan konsumen. Kemudian daur hidup produk, mengelola strategi pemasaran, siklus hidup produk. Untuk proses pemasaran yang diungkapkan, disampaikan oleh Philip Kotler, yang pertama itu adalah menganalisis peluang pemasaran. Kemudian penelitian dan pemilihan pasar sasaran, lalu juga perencanaan terkait dengan strategi pemasaran, lalu perencanaan programnya, kemudian juga pengorganisasian dan pelaksanaan dari program pemasaran, dan pengendalian usaha pemasaran yang dibahas oleh Philip Kotler. Teman-teman, fungsi pemasaran yang pertama adalah fungsi apa? Fungsi pertukaran. Ini sangat menarik sekali. Di sini fungsi pertukaran dalam manajemen pemasaran ini dibagi menjadi 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pembelian. Kemudian yang kedua adalah fungsi penjualan. Berarti ada peran fungsi manajemen pemasaran sebagai sebuah proses timbal balik dari adanya aktivitas penjualan. Kemudian yang kedua adalah fungsi fisis. Fungsi bisnis manajemen pemasaran ini difokuskan pada kegunaan waktu, lokasi, dan bentuk yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah produk. Ketika suatu produk akan diangkut, akan diproses, kemudian akan disimpan sampai akhirnya terdistribusikan kepada konsumen. Dan selanjutnya adalah fungsi penyediaan fasilitas atau fungsi penyediaan sarana. Memiliki fungsi sebagai penyediaan fasilitas karena ini akan terkait dengan semua kegiatan yang mampu meluncurkan operasi pemasaran. Nah, ini sangat menarik sekali karena memang tidak hanya terkait dengan fungsi pertukaran, tetapi juga ada fungsi penyediaan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan. Teman-teman, kita coba untuk mengupas konsep selling dan marketing. Apa itu selling? Selling adalah upaya agar bisnis terus berjalan dengan perputaran uang yang cepat. Gitu. Kemudian marketing ini lebih kepada bagaimana, how to gitu ya. How to bisnis dapat menempatkan brand. Brand itu apa? Merek ya. Untuk kelangsungan jangka panjang dari sebuah bisnis. Mungkin ini secara sederhananya
ya. Selling, marketing itu ada selling, ada transaksi, ada penjualan, ada pembelian. Tetapi kita ulas di marketing, ternyata marketing itu lebih kepada cara untuk menempatkan brand atau produknya. Ini ada keberlangsungan jangka panjang. Teman-teman, ini kalau kita lihat ya, apa saja sih produk yang dipasarkan? Nah, ternyata tidak hanya produk yang berbentuk barang, betul nggak? Ya, yang dipasarkan, tetapi ada apa lagi nih? Ada jasa dan ada pengalaman. Kita membeli barang, membeli HP, membeli laptop. Kalau jasa, kita misalnya menginap di sebuah hotel, di guest house ya. Misalnya kita membuat sebuah acara ya, wedding gitu. Itu adalah sama juga nih, pemasaran jasa gitu. Ya, kan tidak terlihat tetapi terasakan, betul nggak? Kemudian pengalaman, misalnya ketika kita berkunjung ke Walt Disney World atau ke Magic Kingdom, ataupun memungkinkan kita misalnya mengunjungi ke tempat beribadah ke Mekah gitu. Nah, ini juga sama nih, pengalaman memungkinkan orang untuk melihat atau mengunjungi sebuah tempat yang akan mendatangkan memori gitu ya, atau kenangan. Oke teman-teman, nah mungkin itu yang Ibu sampaikan, tetapi sebelumnya kita akhiri, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan ya, nanti di akhir. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya Bu. Ada Kinan, ada Yunan. Oke, Kinan dulu, ladies first, silakan. Pertanyaannya apa, Kinan? Sejauh mana pentingnya marketing dalam kegiatan manusia? Sejauh mana pentingnya marketing dalam kehidupan manusia atau dalam setiap aktivitas manusia gitu ya. Sebelum Ibu menjawab, adakah yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan Adit. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang sangat penting bagi manusia, baik dalam konteks bisnis ataupun sehari-hari. Pemasaran tidak hanya membantu perusahaan menjual produk atau pelayanan, tapi juga berperan menciptakan hubungan dengan pelanggan, membangun sedar merek, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terima kasih Adit. Itu ya, mengapa marketing itu dibutuhkan. Adakah yang mau menjawab lagi? Tidak. Oke, pertanyaan kedua silakan Yunan. Jadi bagaimana contoh kegiatan marketing dalam sehari-hari? Ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana contoh kegiatan marketing dalam kehidupan sehari-hari? Kita tentu ya dalam setiap hari, setiap aktivitas kita selalu nih melaksanakan marketing, tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah satu kegiatan marketing. Oke, adakah yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan Pak Jril. Kegiatan marketing mencakup berbagai upaya yang tentunya untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan untuk menjual suatu produk ataupun jasa. Nah, contoh kegiatan marketing itu meliputi periklanan, seperti mengiklan di media sosial, televisi, radio, dan lain-lain. Lalu ada promosi penjualan, bisa berbentuk diskon, lalu kupon ataupun hadiah. Lalu ada event marketing seperti pameran dan seminar. Lalu ada yang terakhir membangun loyalitas pelanggan. Oke, terima kasih ya, Pak Jril, bagus sekali. Baik teman-teman, kita akan mengulas mengenai diskusi ya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk diskusi kelompok. Ibu akan minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan jawabannya. Oke, dari pertanyaan pertama silakan kelompok 1. Soal yang pertama, kategorinya itu cash cow atau pangsa pasar tinggi, pertumbuhan industri rendah atau stabil. Alasannya karena produk-produk ini memiliki pangsa pasar yang tinggi dan beroperasi di industri yang sudah matang sehingga menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Kemudian question mark atau pangsa pasar rendah atau tidak pasti, pertumbuhan industrinya tinggi. Alasannya itu karena meskipun memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, persaingan di industri sangat ketat sehingga posisinya belum stabil. Oke, berikan tepuk tangan semuanya.
Selanjutnya dari kelompok TAN untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, jadi ini hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana soalnya strategi apa yang dapat dilakukan PT Aroma Kopi untuk bisa bertahan. Jadi strategi yang pertama, diferensiasi dengan meningkatkan keunikan dan nilai tambah produk. Kedua, inovasi dengan mengembangkan varian produk baru. Ketiga, pemasaran yang lebih efektif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Keempat, penguatan hubungan dengan konsumen seperti membangun loyalitas konsumen, melakukan program promosi, diskon, dan sebagainya. Lalu yang kelima, ekspansi ke pasar baru dengan mencari peluang untuk memasuki pasar baru atau meningkatkan distribusi produk ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Teman-teman semua, kita sudah berakhir untuk sesi pembelajaran kali ini, dan untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang berkaitan dengan lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.